Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febrian Astiawan Haji dari Fakultas Teknik Sipil dan dosen pengampu Ibu Lili Kolida STMT yang saya hormati. Selanjutnya, kali ini saya akan mempresentasikan tugas besar 1, manajemen komunikasi proyek. Tujuan presentasi kali ini yang pertama memahami proses-proses dalam manajemen komunikasi proyek. Yang kedua memahami manfaat manajemen komunikasi proyek. Yang ketiga memahami dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam manajemen komunikasi proyek. Selanjutnya, arti penting komunikasi dalam proyek. Yang pertama, komunikasi yang buruk dapat menyumbang angka kegagalan pada sebuah proyek. Hasil riset menunjukkan bahwa banyak profesional TA tidak mampu melakukan komunikasi yang baik. Yang ketiga, yang terakhir, budaya kita tidak menempatkan profesional TA sebagai komunikator yang baik. Manajemen komunikasi dalam proyek konstruksi. Pengertiannya, manajemen komunikasi proyek adalah kompetensi yang harus dimiliki seorang manajer proyek dengan tujuan utama adalah agar adanya jaminan bahwa semua informasi mengenai proyek akan sampai tepat pada waktunya. Disebut dengan tepat, dikumpulkan, dibagikan, disimpan, dan diatur dengan tepat pula. Selanjutnya, peranan penting manajemen komunikasi dalam proyek. Manajemen komunikasi proyek meliputi semua proses yang memastikan kesesuaian, ketetapan dalam perencanaan, pengumpulan, pembuatan, penyebaran, penyimpanan, pengembalian, pengelolaan, pengontrolan, pengamatan, dan status dari informasi proyek. Selanjutnya, untuk tahapan-tahapan manajemen komunikasi, yang pertama, merencanakan komunikasi, menentukan informasi dan informasi kebutuhan para pemangku kepentingan. Yang kedua, distribusi informasi, membuat informasi yang diperlukan tersedia untuk para pemangku kepentingan proyek tepat pada waktunya. Yang ketiga, pelaporan kinerja, pengumpulan dan penyebaran informasi kinerja, termasuk laporan, proses pengukuran, dan perencanaan. Yang keempat, mengelola stakeholder, mengelola komunikasi untuk memenuhi kebutuhan dan harapan dari stakeholder proyek, dan untuk menyelesaikan masalah. Selanjutnya, proses perencanaan manajemen komunikasi proyek dalam pelaksanaannya terdapat 3 kelompok. Proses manajemen komunikasi proyek, yang pertama perencanaan, yang kedua pengelolaan, yang ketiga pengendalian. Dalam pengertian proses manajemen komunikasi proyek tadi, perencanaan adalah proses pengembangan dan pendekatan komunikasi proyek berdasarkan informasi, kebutuhan, dan ketentuan stakeholder, dan ketersediaan aset organisasi. Pada aset perencanaan, para stakeholder harus sudah menentukan basic communication flow. Pengelolaan adalah proses pembuatan Pengelolaan adalah proses pembuatan, penyebaran, penyimpanan, pengembalian, pengelolaan, pengontrolan, pengamatan, dan posisi dari informasi proyek sesuai manajemen komunikasi yang direncanakan. Sebagai contoh,
kontraktor utama harus sudah membuat jalur komunikasi antara owner dan sub vendor yang akan menerima instruksi kerja darinya. Yang ketiga, pengendalian adalah proses pemantauan dan pengontrolan komunikasi tentang sebuah proyek life cycle untuk memastikan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan kebutuhan stakeholder proyek. Sebagai contoh, owner tidak dapat memerintah langsung subvendor karena fungsi tersebut ada di kontraktor utama. Selanjutnya untuk proses perencanaan dan pengelolaan manajemen komunikasi proyek. Untuk menjalankan rapat yang efektif itu seperti apa? Yang pertama, menentukan apakah rapat dapat dihindari. Yang kedua, tetapkan tujuan dan hasil yang diterapkan dalam rapat. Yang ketiga, menentukan siapa yang akan menghadiri rapat. Yang keempat, memberikan agenda untuk peserta sebelum rapat. Yang kelima, mempersiapkan materi dan bantuan visual dan membuat persiapan logistik sebelumnya. Yang keenam, jalankan rapat secara profesional. Yang ketujuh, membangun hubungan. Pengembangan infrastruktur komunikasi. Sebuah infrastruktur komunikasi adalah salah satu set alat teknik dan prinsip-prinsip yang menyediakan sebuah dasar yang efektif untuk transfer informasi. Antara lain, yang pertama, peralatan termasuk email, perangkat lunak, manajemen proyek, grower, mesin fax, telepon, teleconvection system, sistem manajemen dokumen, dan pengolah data, pengolah kata. Yang kedua, teknik termasuk pelaporan, panduan, dan template, peraturan dan prosedur pertemuan dalam proses pengambilan keputusan, pendekatan pemecahan masalah dan resolusi konflik, dan teknik negosiasi. Tiga, prinsip termasuk penggunaan dan pembuka dialog yang tepat disepakati etika kerja. Selanjutnya, apakah itu mengolah komunikasi? Pengelolaan komunikasi adalah proses yang diperlukan agar mereka yang terlibat dalam proyek, misal stakeholder, memperoleh informasi yang diperlukan dan pada waktu yang tepat. Ini dapat terdiri dari perumusan pengumpulan, penyampaian penerimaan, dan penyimpanan informasi proyek. Sistematika proses pengelolaan komunikasi dapat dilihat pada gambar berikut di bawah ini. Untuk pemahaman proses pengelolaan komunikasi dapat dilihat pengertiannya. Perencanaan komunikasi meliputi penentuan jenis informasi dan komunikasi yang diperlukan proyek, seperti kepada siapa, kapan waktunya, dan bagaimana cara menyampaikannya. Output dari langkah ini adalah lembaran perencanaan komunikasi. Distribusi informasi yang selanjutnya, proses ini bertujuan untuk memberikan materi informasi yang diperlukan stakeholder tepat pada waktunya. Output dari langkah ini adalah lembaran atau catatan informasi. Selanjutnya, laporan. Laporan dan proses ini berkaitan dengan pembuatan laporan, kemajuan proyek, serta sumber daya yang telah digunakan untuk melakukan kegiatan sampai saat pelaporan. Output dari langkah ini adalah laporan kemajuan atau kinerja proyek. Penutupan administrasi. Penutupan administrasi meliputi verifikasi dan dokumentasi laporan yang penting guna mempersiapkan laporan penyelesaian proyek dan project acceptance. Output dari langkah ini adalah dokumen laporan penutupan proyek dan final acceptance. Pengelolaan manajemen komunikasi. Ada beberapa metode untuk berkomunikasi. Yang pertama, face-to-face meeting. Yang kedua, telepon call. Yang keempat, electronic mail. Yang kedua, catatan isu. Alat yang bisa digunakan untuk dokumentasikan dan memonitoring penyelesaian isu atau masalah, dan isu dapat diklarifikasi dan dinyatakan bisa diselesaikan. Selanjutnya, mengolah stakeholder. Mengolah stakeholder
seorang manajer proyek harus memahami dan bekerja dengan berbagai pihak yang berkepentingan. Perlu merancang suatu cara untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah. Pengelolaan manajemen komunikasi. Eh, Output atau keluaran dari stakeholder. Yang pertama penyelesaian isu, yang kedua persetujuan permintaan perubahan, yang ketiga persetujuan tindak komunikasi, yang keempat proses yang dimiliki organisasi, yang kelima rencana manajemen proyek. Ada beberapa saran dan dalam manajemen komunikasi. Yang pertama, gunakan keterampilan berkomunikasi khusus dalam menangani konflik. Yang kedua, selalu berusaha untuk mengembangkan keterampilan komunikasi. Yang ketiga, lakukan rapat dengan efektif. Yang keempat, gunakan email secara efektif. Yang kelima, gunakan template dalam komunikasi proyek. Yang keenam, bangun infrastruktur komunikasi. Selanjutnya untuk kesimpulan pada materi kali ini, yaitu tujuan dari manajemen komunikasi proyek adalah untuk memastikan generasi koleksi, sosialisasi, penyimpanan, dan disposisi informasi yang tepat waktu dan sesuai. Proses utama manajemen komunikasi yang pertama perencanaan komunikasi, yang kedua distribusi informasi, yang ketiga pelaporan kinerja, yang keempat pengelolaan stakeholder. Itu saja presentasi dari saya. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.